Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Maulidia dengan nomor NIM 201872050012. Di sini saya akan memulai presentasi video pada hari ini dengan tema teori dasar pemerintahan, mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia dengan dosen pengampu Adi Nur Aziz SHMH. Kelompok 1 yang terdiri dari yang pertama adalah Alvina Anggita Dewi dengan nomor NIM 201872050001. Yang kedua adalah Alif Putra Sandiarta dengan nomor NIM 201872050002. Yang ketiga adalah Delvia Putri Wulandari dengan nomor NIM 201872050005. Yang keempat adalah Diva Azman Reva Fuadi dengan nomor NIM 201872050006. Yang kelima adalah Zuhratun Nafisa dengan nomor NIM 201872050007. Yang keenam adalah Ibriza Safitri dengan nomor NIM 201872050010. Yang ketujuh adalah Ismi Maulidia dengan nomor NIM 201872050012. Yang kedelapan adalah Isnanda Ainur Rohmah dengan nomor NIM 201872050013. Yang kesembilan adalah Hamdan Safiuddin dengan nomor NIM 201872050014. Yang ke-10 adalah Khairun Nisa dengan nomor NIM 201872050015. Sub pokok pembahasan. Yang pertama adalah definisi sistem pemerintahan. Yang kedua adalah dasar teori sistem pemerintahan. Yang ketiga adalah teori sistem pemerintahan di Indonesia. Yang keempat, sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Definisi sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, dan lainnya. Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan pemerintah, segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Saya akan melanjutkan definisi sistem pemerintahan dengan nama Alvina Anggita Dewi dengan NIM 2018720001. Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintahan atau lembaga negara yang menjalankan segala tugas pemerintahan, baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan itu adalah aturan atau cara bagaimana ketiga lembaga tersebut bekerja dan berhubungan satu sama lain, di mana setiap lembaga harus bekerja sama dan menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan masyarakat negara dapat terwujud. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Nama saya Ibriza Safitri, NIM 201872050010. Saya menjelaskan mengenai dasar teori sistem pemerintahan, yaitu yang pertama, teori pemisahan kekuasaan atau separation of power. Teori ini lahir pada abad 17. Dua tokoh lahir teori ini yaitu John Locke dan Montesquieu. Teori menurut John Locke dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang berkenan dengan peran dan damai membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi Ibriza Safitri. Nama saya Khairun Nisa dengan NIM 201872050015. Yang pertama, teori pemisahan kekuasaan, separation of power. Teori menurut Montesquieu, satu, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Dan yang kedua, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Yang kedua, teori demokrasi. Muhammad Hatta. Demokrasi merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan fitrah hati nurani rakyat karena manusia diciptakan dan dilahirkan dalam keadaan bebas agar kebebasan yang dimiliki manusia itu bisa berjalan dengan baik, maka rakyat harus oleh rakyat. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Rifki Putra Sandiarta dengan NIM 2018-7215002 akan melanjutkan presentasi kali ini pada mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia dengan tema Dasar Teori Sistem Pemerintahan. 3. Teori negara berdasarkan atas hukum. Negara berdasarkan atas hukum, Rechtsstaat atau Rule of Law, mulai dianut banyak negara pada abad 17 dan pada abad 19 setelah Perang Dunia Kedua. Teori ini lahir karena terjadi penindasan terhadap rakyat oleh negara atau pemerintah kala itu. Yang keempat, teori negara berdasarkan konstitusi. Paham ini lahir pada abad 19 sebagai lanjutan dari paham negara berdasarkan atas hukum. Kemudian, paham ini lahir juga sebagai salah satu mekanisme untuk membatasi kekuasaan. Pada teori ini, pemilu dianggap mekanisme paling representatif untuk melimpahkan kedaulatan dari rakyat. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang dasar teori sistem pemerintahan. Nama saya Isnanda Ainul Rohma dengan nomor induk mahasiswa 2018-720-5013. Dasar teori sistem pemerintahan yang kelima, yaitu teori Van Vollenhoven. Dalam pelaksanaan tugas negara terdapat 4 fungsi. Yang pertama, regeling atau membuat peraturan. Yang kedua, bestur atau pemerintahan dalam arti sempit. Yang ketiga, res parak atau mengadili. Dan yang keempat adalah polisi atau kepolisian. Selanjutnya adalah dasar teori sistem pemerintahan yang keenam, yaitu ada teori logemen atau fungsi kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 5 bidang. Yang pertama, perundang-undangan. Yang kedua, fungsi pelaksanaan. Yang ketiga, fungsi pemerintahan. Yang keempat, fungsi kepolisian. Dan yang kelima ada fungsi peradilan. Saya akan melanjutkan tugas video. Nama saya Divasman Raka Fuadi dengan NIM 2018-720-5006. Teori Sistem Pemerintah Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menerapkan teori trias politika tentunya membagi kekuasaan pemerintah menjadi 3 bidang dengan kedudukan sejajar, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Secara garis besar, masing-masing trias politika ini memiliki perbedaan kekuasaan yang mengikat. Pertama, legislatif berkuasa dalam hal pembentukan undang-undang, sedangkan eksekutif memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana dari undang-undang tersebut. Terakhir, yudikatif. Yudikatif yang memiliki kewajiban untuk mengawasi undang-undang. Saya Zurotun Nafisa dengan nomor induk mahasiswa 2018-720-5007 akan melanjutkan teori sistem pemerintahan di Indonesia. Ketiga lembaga negara tersebut terikat dengan prinsip checks dan balance, artinya mereka saling mengontrol dalam hubungan sederajat. Hal ini seringkali menimbulkan goncangan dalam hubungan kerja, sehingga reposisi hubungan kerja diantaranya menjadi agenda pembahasan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya ialah untuk memperkuat tuntutan bagi kemandirian kekuasaan kehakiman. Setelah mengalami reposisi, hubungan para lembaga negara ini masih terus mengalami pasang surut hingga saat ini. Ketiganya tidak serta-merta memiliki format hubungan yang ideal. Meskipun demikian, ketiga lembaga negara ini sudah memiliki konsep yang lebih teratur. Kasus saling mempengaruhi, mendominasi, atau bahkan menjadi boneka pemerintah sudah mulai membaik dibandingkan Orde Baru dahulu. Contohnya, masa Orde Baru membuat kedudukan eksekutif menjadi sentral,
legislatif atau yudikatif tidak berkuasa untuk meluruskannya. Namun, saat ini kekuasaan legislatif dan eksekutif sudah ditegaskan sehingga legislatif memiliki kebebasan untuk meminta pertanggungjawaban kerja kepada eksekutif. Begitupun dengan yudikatif yang diberi keleluasaan untuk mengawasi kinerja pemerintah. Saya Delvia Putri Wulandari dengan NIM 2018-720-5005. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sistem pemerintahan di Indonesia. Saat kini ketiganya pun bekerja sama dalam berbagai urusan pemerintahan, seperti perihal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang membahas mengenai pembangunan. Legislatif selaku pencipta undang-undang tersebut, sedangkan eksekutif sebagai pelaksana yang memastikan pembangunan di Indonesia berjalan sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang. Kemudian yudikatif akan mengawasi apakah eksekutif sudah melakukan tugas pembangunan dengan baik dan tidak melanggar undang-undang. Dari contoh singkat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan kerja di antara ketiganya sangatlah tebal dan saling mempengaruhi kelancaran kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selanjutnya, saya Hamdan Syafiuddin dengan nomor induk mahasiswa 20187205014 akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Kedua, sistem konstitusional. Ketiga, kekuasaan tertinggi di tangan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab di bawah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem pemerintahan Indonesia sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah negara terbagi menjadi beberapa provinsi. Kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Ketiga, sistem pemerintahan presidensial. 4. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kelima, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Terakhir, Indonesia menganut sistem pemerintahan distribution of power atau pembagian kekuasaan yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana ketiga badan ini sama-sama mengatur tata pemerintahan negara Indonesia, hanya saja tugasnya dibagi, ada yang bagian merumuskan, mengerjakan, dan mengawasi. Demikian yang dapat kelompok 1 sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.